Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat, yaitu prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atau bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang diakuisisi. Dan di sini ada contoh sebagai berikut. Akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara pada tanggal 1 Januari 2015. PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500 juta rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi 1.500 juta rupiah merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Di sini PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Di posisi debit, PT Nusantara mencatat investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 juta rupiah dan mencatat kas pada posisi kredit sebesar 1.500 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut terdapat perhitungan skema transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut, yaitu terdapat nilai investasi sebesar 1.500 juta rupiah, kemudian nilai buku yang di dalamnya ada saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba 400 juta rupiah, sehingga total nilai buku yaitu sebesar 1.200 juta rupiah dan selisihnya menjadi 300 juta rupiah. Kemudian berdasarkan skema perhitungan tersebut, PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut, yaitu di sini terdapat rasio antara PT Nusantara dan PT Andalas yaitu 100:0. Dan di sini investasi non pengendali saldo pada 1 Januari 2015 yaitu 1.500 juta rupiah. Sini modal saham modal 800 juta rupiah dan saldo laba 400 juta rupiah sehingga diferensialnya 300 juta rupiah. Dan ini saldo 1 Januari 2015. Kemudian di sini ada jurnal eliminasi dari hasil perhitungan tersebut untuk mengeliminasi saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, dan diferensial 300 juta rupiah. Dan di posisi kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.500 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu diferensial PSAK nomor 22 revisi tahun 2010. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut.
PSAK 22 nomor 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 22 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti berikut. Yang pertama, persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan yang keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Dan di sini ada contoh soal akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan selisih tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Di sini jurnal eliminasinya, dan posisi debit ada persediaan yaitu sebesar 50 juta rupiah. Ini, dan sini ada tanah sebesar 250 juta rupiah, sehingga diferensialnya di posisi kredit yaitu sebesar 300 juta rupiah. Yang selanjutnya goodwill. PSAK 22 tahun 2010, goodwill adalah selisih antara nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan non-pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dan di sini ada perhitungan goodwill, yaitu imbalan dialihkan ditambah dengan kepentingan non-pengendali dan ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui dan menghasilkan goodwill. Di sini jika dalam kasus PT Andalas, akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara tersebut diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu yang di sini ada goodwill dan posisi kredit yaitu sebesar 300 juta rupiah dan diferensial 300 juta rupiah di posisi kredit. Yang selanjutnya pembelian dengan diskon. PSAK 22 revisi 2010 mengindikasikan bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Yang di sini ada contoh, yaitu PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah 50 juta rupiah dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka nilai wajar dari aset bersih adalah sebesar 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi mencatat investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1 miliar rupiah dan catat kas sebesar 1 miliar rupiah. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengkonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi yaitu sebagai berikut.
saham biasa pada PT Andalas yaitu 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, dan di posisi kredit ada diferensial sebesar 200 juta rupiah, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar rupiah. Di sini jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Itu di posisi debit ada persediaan yaitu sebesar 50 juta rupiah dan tanah sebesar 150 juta rupiah, diferensialnya 200 juta rupiah, dan di posisi kredit ada keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta rupiah. Yang selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan penuh. Di sini ada ilustrasi konsolidasi saat setelah akuisisi. Konsolidasi atas akuisisi dengan kepemilikan penuh untuk kombinasi bisnis yang dilakukan di atas tercatat akan digunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500 miliar rupiah. Pada gambar 4.3 disediakan informasi nilai buku dan nilai wajar dari aset-aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih milik PT Andalas. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1.400 miliar rupiah, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan sebagai goodwill sebesar 100 juta rupiah dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta rupiah. Berikut skema dari ilustrasi tersebut. Yang selanjutnya di sini terdapat laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sebagai berikut. Dan kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya sebagai berikut, yaitu investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.500 miliar rupiah dan mencatat kas dalam posisi kredit yaitu sebesar 1.500 miliar rupiah. Jurnal ini untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, yaitu yang terdapat dalam jurnal eliminasi 9E. Di posisi debit ada saham biasa PT Andalas yaitu sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah dan diferensialnya sebesar 300 juta rupiah dan posisi kreditnya yaitu 1.500 miliar rupiah. Jurnal ini untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Kemudian jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. Di sini dalam posisi debit terdapat persediaan sebesar 50 juta rupiah dan tanah 210 juta rupiah dan goodwill 100 juta rupiah, dan di posisi kreditnya ada diferensial sebesar 300 juta rupiah dan bangunan dan peralatan yaitu 60 juta rupiah. Yang selanjutnya di sini setelah mencatat jurnal eliminasi, di sini ada kertas kerja konsolidasi setelah akuisisi. Di sini memasukkan jurnal eliminasi tersebut untuk menyesuaikan saldo dan membuat tabel konsolidasian. Di sini terdapat persediaan di posisi debit 50 juta rupiah sehingga menambah menjadi 800 juta rupiah. Dan di sini ada di akun tanah yaitu sebesar 210 juta rupiah sehingga di sini menjadi 2.210 miliar rupiah. Dan di sini ada bangunan dan peralatan di posisi kredit yaitu berarti mengurangi sehingga di sini ada 3.340 miliar rupiah, dan di sini di goodwill yaitu menambah 100 juta rupiah, dan investasi pada PT Andalas yaitu 1.500 miliar rupiah
sehingga menjadi 0, dan diferensialnya di sini ada 300 juta rupiah dan di kreditnya juga 300 juta rupiah. Di sini ada saham biasa yaitu 800 juta rupiah di posisi debit, sehingga di sini menjadi 3 miliar rupiah, dan di sini ada 400 juta rupiah di akun saldo laba di posisi debit, sehingga di sini menjadi 1 miliar 500 juta rupiah. Sehingga total neraca saldo di sini 7 miliar, di sini 2 miliar, dan di jurnal eliminasi di sini 1 miliar 200, dan di kreditnya 1.200 juga, dan total dikonsolidasikan yaitu 7 miliar 800 juta rupiah. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015, yaitu di akun aset ada kas dan setara kas yaitu 700 juta rupiah, ditambah dengan piutang usaha 850 juta rupiah, kemudian ditambah persediaan 800 juta rupiah, dan tanah 2 miliar 110 juta rupiah, 2 miliar 100 juta rupiah, dan di sini dikurangi ada bangunan dan peralatan besar 3 miliar 340 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 600 juta rupiah, dan ditambah lagi merek dagang 400 juta rupiah dan goodwill 100 juta rupiah, sehingga total asetnya menjadi 7 miliar 800 juta rupiah. Dan di liabilitas terdapat utang usaha sebesar 1 miliar 300 juta rupiah dan utang obligasi 2 miliar rupiah. Dan di sini ada ekuitas yaitu saham biasa sebesar 3 miliar rupiah dan saldo laba sebesar 1 miliar 500 juta rupiah, sehingga total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk periode setelah terjadinya akuisisi atas akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.4, menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per akhir tahun 2015. Bila dibandingkan dengan akuisisi pada nilai tercatat, perbedaan dalam kasus kali ini adalah nilai investasi awal yang lebih tinggi. Dengan informasi yang sama pada ilustrasi sebelumnya, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada jurnal 11 terdapat kas yang didebitkan sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta dikreditkan. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta rupiah dikali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada jurnal ke-12, terdapat investasi pada PT Andalas yang didebitkan sebesar 200 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas dikreditkan sebesar 200 juta rupiah. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan perhitungan 200 juta dikali 100%.
Selain itu, untuk mengetahui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada jurnal ke-13, bagian laba atas PT Andalas yang didebitkan sebesar 50 juta dan investasi pada PT Andalas yang dikreditkan sebesar 50 juta. Menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual dengan perhitungan 50 juta dikali 100%. Pada jurnal ke-14, investasi pada PT Andalas yang didebitkan sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan dengan perhitungan 5 juta dikali 100%. Jurnal ke-13 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sedangkan jurnal 14 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta rupiah akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta rupiah dan kurang 60 juta rupiah per 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.5 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sepenuhnya dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara PT Andalas berwujud modal saham. Saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per akun disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.5. Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Jurnal eliminasi. Jurnal ke-15 terdapat bagian laba atas PT Andalas yang didebitkan sebesar 155 juta rupiah dan dividen dan dikreditkan. Terdapat akun dividen diumumkan investasi pada PT Andalas. Dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta rupiah. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas atau entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Terdapat pada jurnal eliminasi ke-16, terdapat saham biasa PT Andalas yang didebitkan sebesar 800 juta rupiah, saldo laba 400 juta rupiah, diferensiasi sebesar 300 juta rupiah. Dan
investasi pada PT Andalas yang dikreditkan sebesar Rp1.500.000.000. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 16. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar Rp210 juta. Kenaikan nilai wajar persediaan Rp50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan Rp60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill Rp100 juta. Dengan demikian, jurnal eliminasi yang dapat dibuat untuk mengalokasikan diferensial terdapat aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Jurnal ke-17, beban pokok penjualan yang didebitkan sebesar Rp50 juta, tanah Rp210 juta, goodwill Rp100 juta, bangunan dan peralatan yang dikreditkan sebesar Rp60 juta, diferensiasi yang dikreditkan sebesar Rp300 juta. Mengalokasikan diferensiasi terhadap aset teridentifikasi. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi terjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Mencatat beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya, akan tetapi dari sudut pandang konsolidasi, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar Rp50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusunan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut, hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasi selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar Rp60 juta dibagi 12 dengan hasil Rp5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan adalah jurnal ke-18. Akumulasi penyusutan dan peralatan yang didebitkan sebesar Rp5 juta, beban penyusutan yang dikreditkan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya, tabel 4.6 yang menyajikan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.
Oke, langkah selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2015. Di sini terdapat akun-akun seperti kas, piutang usaha, persediaan tanah, dan lain-lain. Jadi, saldo ini didapatkan dari kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, sehingga diperoleh total aset sebesar 8.455 juta. Dan di sini juga ada liabilitas, dalamnya ada utang usaha, utang obligasi, dan ekuitasnya ada saham biasa dan saldo laba, sehingga didapatkan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.455 juta rupiah. Jadi total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya, karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. Pada PSAK 22 tahun 2010 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih setelah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalkan, diferensial dialokasikan terhadap aset tetap yang diukur menggunakan metode biaya historis. Maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang tercatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan maupun pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai setiap periode pelaporan. Oke, sebagai ilustrasi kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Ini merupakan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Ini merupakan saldo-saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas. Berdasarkan informasi ini, PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah sebesar 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Atas informasi ini, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas. Yang pertama yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 250 juta dikalikan 100%. 100% ini merupakan saham kepemilikan dari PT Nusantara. Pada jurnal ke-19 ini, laba bersihnya tadi sebesar 250 juta. Jadi di sini ada penambahan investasi pada PT Andalas dan di kreditnya
ada pendapatan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 100 juta dikalikan 100% kepemilikan. Pada jurnal ke-20 ini, kita mendebitkan kas dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Kemudian mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikalikan 100% kepemilikan saham. Pada jurnal ke-21 ini, kita mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan bagian laba dari PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian ada pencatatan penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 25 juta dikalikan 100% kepemilikan saham. Pada jurnal 22 ini, karena tadi goodwill-nya itu minus, maka kita mendebitkan bagian laba dari PT Andalas dan mengkreditkan investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta rupiah. Nah, PT Nusantara ini mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan serta mengakui penurunnya nilai yang terjadi pada goodwill. Jadi ini mencatat amortisasi dan mengakui penurunan nilai dividen ini. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2016. Ini sebenarnya merupakan saldo akhir dari tahun 2015 dan menjadi saldo awal per 1 Januari 2016. Lalu pada tahun 2016 ada beberapa perubahan terkait pengakuan laba bersih sebesar 250 juta, kemudian adanya penerimaan dividen yang mengurangi investasi sebesar 100 juta, dan penyesuaian mengurangi investasi sebesar 20 juta. Jadi sebenarnya ini sama seperti persamaan dasar, di mana pada sisi kiri sama dengan sisi kanan. Seperti laba bersih ini. Laba bersih di sisi kiri mengalami peningkatan sebesar 250 juta. Kemudian di sisi kanan saldo laba juga mengalami peningkatan sebesar 250 juta. Begitu juga dengan dividen, adanya pengurangan sebesar 100 juta, di sisi saldo laba juga pengurangan sebesar 100 juta. Kemudian penyesuaian ada pengurangan sebesar 20 juta. 20 juta ini diperoleh dari akumulasi penyusutan sebesar 5 juta dan pengurangan goodwill sebesar 25 juta. Sehingga dihasilkan saldo laba 1 Januari 2015 yaitu 1 miliar 735 juta, 800 juta, 700 juta, 210 juta, dan diferensial ini terdapat bangunan mengalami pengurangan sebesar 60 juta, akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, dan goodwill sebesar 75 juta rupiah. Berdasarkan informasi perhitungan kepemilikan ini, saldo awal diferensial sebesar 255 juta atau berkurang dibandingkan saldo ketika awal melakukan akuisisi, dikarenakan selama tahun 2015 telah dilakukan penyesuaian berupa amortisasi terkait bangunan dan peralatan, serta penghapusan persediaan yang telah terjual. Selain itu, dibandingkan tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial kepada persediaan karena telah terjual. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah berikut. Pertama yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan
dan dividen dari PT Andalas. Kita mengakui laba atas PT Andalas sebesar 230 juta pada dividen yang diumumkan sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi pada jurnal 24E, ini mendebit saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta, diferensial sebesar 255 juta pada investasi PT Andalas di debit besar 1.605 juta rupiah. Kemudian mengalokasikan diferensial aset teridentifikasi pada jurnal 25E. Ini ada tanah besar 210 juta, goodwill 100 juta, kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, dan diisi kredit terdapat bangunan dan peralatan besar 60 juta, dan diferensial besar 255 juta. Kemudian adanya pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan pada jurnal 26E. Ini mendebitkan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan mengkreditkan beban penyusutan sama-sama sebesar 5 juta. Kemudian yang terakhir yaitu pengakuan penurunan nilai goodwill. Di sini mendebit kerugian penurunan nilai dan mengkredit goodwill sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita membuat kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016. Jadi kita masukkan akun yang ada di jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Sini disesuaikan transaksi masuk ke akun apa saja, dan posisi saldo itu di debit atau di kredit disesuaikan, sehingga dari neraca saldo kedua perusahaan ini dan jurnal eliminasi yang dibuat tadi menghasilkan nilai konsolidasian nih, sehingga ditemukan laba bersih dari masing-masing ini yaitu 980 juta, 250 juta, dan pada jurnal eliminasinya 255 juta dan 5 juta, dan konsolidasian sebesar 980 juta. Kemudian juga ini total asetnya diketahui 8.230 juta, ini sama, dan konsolidasian senilai 9.080 juta. Jadi total aset ini nilainya sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Jadi nilainya sama atau balance. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam PSAK nomor 65 revisi tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak disukai oleh entitas induk. Untuk contoh perhitungan konsolidasiannya, kita beralih ke Excel. Oke, merujuk kembali pada gambar 4.2 dengan modifikasi informasi, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui
pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta rupiah. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1,4 miliar. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut. Jadi nilai buku ini sebesar 1,2 miliar. Ada juga saham biasa dan saldo laba 800 juta dan 400 juta, jadi total nilai bukunya 1,2 miliar dikalikan dengan porsi kepemilikan sebesar 75%, jadi dihasilkan nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta rupiah. Jadi selisih antara nilai investasi dan nilai buku itu sebesar 300 juta rupiah. PT Nusantara juga mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Yang pertama yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas pada tanggal 1 Januari 2015 pada jurnal 28, yaitu adanya pengeluaran kas untuk pembelian investasi sebesar 1,2 miliar. Kemudian untuk pengkonsolidasian laporan keuangan saat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah mengeliminasi saldo awal investasi pada jurnal 29E. Saldo awal investasi ini sebesar 1,2 miliar. Kemudian dieliminasi ke akun-akun ekuitas, yaitu ada saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta. Lalu karena kepemilikan sebagian, maka ada pengakuan yaitu kepentingan non-pengendali ini 300 juta di bagian kredit. Dan jurnal eliminasi yang lainnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal pengalokasian ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan, nilai wajar dan nilai tercatat sebesar 50 juta ini. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis, PT Nusantara diserahkan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Dapat terlihat pada jurnal 29E ini menunjukkan sedikit perbedaan dengan jurnal 19E yang sebelumnya ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 1 Januari 2015. Terdapat aset-aset dan liabilitas dan ekuitas juga yang diperoleh dari informasi awal tadi. Kemudian dihasilkan total aset sebesar 7 miliar 800 juta dan total liabilitas dan ekuitas 7,8 miliar. Jadi total aset dan total liabilitas
dan ekuitas ini nilainya sama dan balance. Oke, selanjutnya adalah consolidation pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 dengan informasi yang sama. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari perusahaan anak sebagai berikut. Ini adalah jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Dividen yang dibagikan oleh PT Andalas adalah sebesar 50 juta dikali 75% atas kepemilikan saham PT Nusantara. Jadi, pada 31 Desember 2015, PT Nusantara akan mencatat kas pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp30.500.000. Dan di bawahnya ini adalah tabel 4.10 yaitu neraca PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Kemudian, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Jadi, untuk memperoleh laba bersih PT Andalas, kita bisa melihat pada tabel 4.10 penjualan PT Andalas adalah 875 juta rupiah dan dapat kita peroleh laba bersih dengan menguranginya dengan beban pokok penjualan 550 juta, beban operasi 100 juta, beban penyusutan 25 juta, dan beban amortisasinya 0. Jadi diperoleh 200 juta. Untuk laba bersih ini, PT Nusantara akan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikali 75% kepemilikan sahamnya. Ya, jadi, bagian laba yang akan diakui oleh PT Nusantara adalah sebesar 150 juta. Dengan jurnalnya investasi pada PT Andalas di bagian debit dan di kreditnya bagian laba atas PT Andalas sejumlah 150 juta. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Oke, pada jurnal ke-33 ini kita akan menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang telah terjual, yaitu sebesar 50 juta dikali 100%. Dengan di bagian debit kita mendebitkan bagian laba atas PT Andalas dan di kreditnya investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Nah, di jurnal 33 ini digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual, sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Oke, selanjutnya pada jurnal ke-34 ini kita akan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jurnal 34 ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Itu diperoleh dari 60 juta dibagi 12 tahun, yaitu diperoleh 5 juta. Jadi kita akan menjurnal pada jurnal 34 ini investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta dan di bagian kreditnya bagian laba atas PT Andalas 5 juta.
Oke, selanjutnya disajikan tabel 4.11. Pada tabel 4.11 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian, yaitu 75%, dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba, serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan, dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.11. Oke, pada kolom pertama itu terdapat rasio 75% dari PT Nusantara dan 25% lainnya dari non-pengendali. Kemudian kolom investasi itu saldo per 1 Januari 2015 adalah 1.200.000.000. Kemudian ditambah dengan saldo bersih 150 juta didapat dari jurnal ke-32, kemudian dikurangi dengan dividen yang didapat dari jurnal ke-31, kemudian dikurangi dengan penyesuaian 45 juta didapatkan dari jurnal ke-33 dan 34. Kemudian kolom berikutnya adalah non-pengendali, yaitu saldo per 1 Januarinya 300 juta ditambah dengan saldo bersih 50 juta dikurangi dengan dividen 12.500.000. Itu sama dengan modal, yaitu modal sahamnya ada 800 juta, kemudian saldo labanya 400 juta, ditambah saldo bersihnya 200 juta, kemudian dikurangi dengan dividen 50 juta. Kemudian tanah yaitu 210 juta, kolom berikutnya adalah persediaan 50 juta yang akan disesuaikan dengan dengan jurnal ke-33 dengan penyesuaian, yaitu maka dikurangi 50 juta. Kemudian bangunan yang mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta, kemudian akumulasi penyusutan bangunan 5 juta yang diperoleh dari jurnal ke-34, yang kemudian terakhir goodwill 100 juta rupiah. Yang apabila ditotal maka jumlahnya akan sama, yaitu 1.605 juta rupiah. Oke, selanjutnya transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jadi untuk jurnal ke-35 ini kita akan mencatat eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kita mengkreditkan dividen diumumkan dari jurnal ke-31, kemudian investasi pada PT Andalas sejumlah 67.500 dari jurnal ke-31, 32, 33, dan 34. Kemudian kita mendebitkan bagian laba atas PT Andalas sejumlah 130 juta rupiah dari jurnal ke-32, 33, dan 34. Selain itu, oleh karena saat ini PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh PT Nusantara, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Maka dari itu kita akan menjurnal eliminasi pada jurnal ke-36E ini, yaitu di debit ada bagian laba kepentingan non-pengendali sejumlah 50 juta, kemudian di kredit ada dividen diumumkan sejumlah 12.500.000 dan kepentingan non-pengendali 37.500.000. Selain itu, jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan non-pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Dapat kita lihat pada jurnal ke-37E, di debit ada saham biasa PT Andalas
sejumlah 800 juta, kemudian saldo laba 400 juta, dan diferensial sejumlah 300 juta. Di bagian kredit, kita mencatat investasi pada PT Andalas sejumlah 1.200.000.000, kemudian kepentingan non-pengendali sejumlah 300 juta. Kemudian jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal 37E. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah yaitu 210 juta rupiah, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta rupiah, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta rupiah, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta rupiah. Oke, kita akan menjurnal 38E, yaitu beban pokok penjualan yang kita dapatkan dari nilai wajar persediaan 50 juta rupiah, tanah yang mengalami kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta rupiah, kemudian goodwill yaitu 100 juta rupiah. Di bagian kredit kita mencatat bangunan dan peralatan yang mengalami penurunan nilai wajar yaitu sebesar 60 juta rupiah, dan diferensial dari selisih antara beban pokok penjualan ditambah tanah ditambah goodwill dikurangi bangunan dan peralatan menghasilkan diferensial yaitu sejumlah 300 juta rupiah. Oke, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan yaitu 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi dengan 12 tahun yaitu 5 juta. Jurnal eliminasinya kita bisa lihat di jurnal ke-39E. Kita mendebitkan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta dan beban penyusutan 5 juta. Oke, selanjutnya sudah disediakan tabel 4.12. Nah, tabel ini menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak atau PT Andalas. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tabel 4.12 ini sudah disajikan neraca saldo PT Nusantara, PT Andalas per 31 Desember 2015. Juga sudah ada jurnal eliminasi sebagai jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang terakhir sudah ada saldo terakhir yang akan menjadi nilai yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasian. Oke, berdasarkan kertas kerja konsolidasian tersebut, dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah 705 juta rupiah. Sedangkan saldo laba akhir konsolidasian pertanggal 31 Desember 2015 adalah 1.905 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara adalah 705 juta rupiah. Kemudian dikurangi penghasilan dari PT Andalas yaitu 105 juta rupiah. Ditambah dengan persi milik PT Nusantara atas laba PT Andalas 150 juta rupiah yang didapat dari saldo laba bersih PT Andalas yaitu 200 juta rupiah yang tadi di jurnal ke-32 itu kemudian dikali dengan 75% kepemilikan saham PT Nusantara. Kemudian ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta rupiah dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta rupiah sehingga menghasilkan laba rugi konsolidasian yaitu 705 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk.
Selanjutnya, perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 yaitu Rp1.500.000.000 ditambah dengan laba rugi konsolidasian yang telah kita hitung tadi yaitu Rp705.000.000, kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara yaitu Rp300.000.000, sehingga saldo laba rugi konsolidasian adalah Rp1.905.000.000. Selanjutnya pada gambar 4.7 nampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Ini pada bagian ekuitas saldo labanya itu jumlahnya Rp1.905.000.000 yang sudah kita hitung tadi, saldo laba konsolidasian. Sehingga total aset dan total liabilitas dan ekuitasnya adalah balance, yaitu Rp8.742.500.000. Selanjutnya adalah isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian menggunakan instrumen utang atau ekuitas. Menurut PSAK 22, seluruh biaya transaksi terkait akuisisi harus dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima, kecuali untuk biaya menerbitkan efek baik berupa utang atau ekuitas yang perlakuannya mengikuti PSAK 55 revisi 2014 yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Sebagai contoh, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas senilai Rp1.500.000.000. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar Rp70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar Rp80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar Rp50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai par 1.000, maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisian ini sebagai berikut. Oke, pada jurnal ke-40 kita mendebitkan investasi pada PT Andalas yaitu sebesar Rp1.550.000.000 yang didapatkan dari nilai akuisisi PT Andalas sebesar Rp1.500.000.000 ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar Rp50 juta. Kemudian beban pengakuisisian Rp150 juta didapat dari biaya jasa penilaian aset sebesar Rp70 juta ditambah dengan biaya hukum dan akuntansi Rp80 juta. Di bagian kredit, kita mengkreditkan kas sejumlah Rp200 juta yang didapatkan dari jasa penilaian aset Rp70 juta, biaya hukum dan akuntansi Rp80 juta, dan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar Rp50 juta. Dan modal saham. Kemudian di bagian kredit ada juga modal saham sejumlah 1 miliar itu didapat dari saham yang diterbitkan oleh PT Nusantara yaitu 1 juta lembar saham dikali dengan nilai par Rp1.000. Dan di bagian kredit lagi ada premium saham sebesar Rp500 juta.